Oke, sesi berikutnya adalah saya akan coba masuk pada pembahasan salah satu elemen agak agak apa ya, agak teknikal gitu terkait dengan cloud computing, yaitu mengenai file apa namanya, sorry, file terdistribusi atau web scale kalau bahasa saya. Jadi web scale ini adalah salah satu ciri di cloud computing yang memungkinkan cloud computing itu mengkombinasikan sekali lagi berbagai macam teknologi dasar untuk menyediakan sistem komputasi data berkinerja tinggi. Nah, ini menarik gitu ya. Ini ada satu mahasiswa saya di S2, Mas Nasihun Amin kalau nggak salah namanya, sudah lama juga dia nggak kontak ya. Itu melakukan riset mengenai ini. Nah, ini menarik karena sebenarnya salah satu yang menjadi fokus utama di cloud computing adalah bagaimana kita menyediakan meskipun di cloud tapi bisa menyediakan komputasi yang berkinerja tinggi. Berkinerja tinggi itu tidak hanya bisa mengcover data yang besar ya, tetapi juga proses komputasinya juga cukup menjanjikan. Dalam artian bisa diterima secara saintifik lah, modelnya begitu. Oke, saya akan coba share. Oke, sudah bisa. Saya akan coba share. Nah, Nah, pada arsitektur web skill ini sebenarnya yang menarik adalah bagaimana nanti kemudian arsitektur cloud computing itu bisa dominan, itu membantu kinerja untuk menghasilkan apa namanya web skill ini. Nah, jadi itu yang bagus begitu ya, yang cukup menarik sebenarnya. Nah, sedikit sedikit mengulik ya. Jadi kenapa harus web skill gitu ya? Ini salah satu sebenarnya roadmap penelitian kita di Cloud and Grid Technology yang kita bangun sejak tahun 2016 dulu. Nah, sekarang udah masuk tahun 2020, kita mau bikin cyber system untuk fokusnya big data computational ya. Nah, ini salah satu alasannya karena ini, kita membutuhkan arsitektur yang dapat menyesuaikan antara sumber daya dengan kebutuhan penyimpanan dan pemrosesan data. Nah, sebenarnya ini secara tidak langsung ingin mengadres isu utama dari computing adalah elasticity atau resource management, ya elasticity. Nah, arsitektur web skill ini mampu menangani pertumbuhan, ya, kebutuhan pemrosesan dan penyimpanan secara efisien tanpa melakukan pengaturan ulang. Jadi ada model self reconfigure lah ya, atau self management dari arsitektur yang berjalan. Nah, ini sehingga kalau ini terjadi itu akan memudahkan banyak hal, akan menyebabkan kita punya kemampuan untuk mengoptimasi kinerja dari komputasi atau namanya proses di cloud computing menjadi sangat baik begitu. Nah, biasanya memang ini terjadi karena kita pada komputasi big datanya, kemudian kita butuh arsitektur pendukung yang lebih dari biasanya, tidak hanya cloud, tapi juga ada arsitektur yang bisa mendukung kinerja tinggi, kemudian otomatis penyimpanan data yang besar, dan kemudian terakhir adalah distributed file system. Nah, saya ingin menunjukkan beberapa kenapa ini penting, karena beberapa dukungan pustaka juga lumayan bagus ya. Jadi mari kita lihat ini. Jadi ini yang sudah kita kumpulkan misalnya dari Liu itu. Ini biasanya bagaimana dia membuat sistem berbasis data penyimpanan data di lokasi terpisah. Ya, ini ada beberapa metode. Ini metode-metode yang sangat masif dipakai di cloud computing ya, dari cache, sinkronisasi data, kompresi data, kemudian menggunakan asynchronous network, kemudian menggunakan LTP ya, semacam itu. Nah, ini ternyata ada manfaatnya ketika penggunaan cache dan kompresi data ini dapat meningkatkan performa dari sistem berkas yang dikerjakan. Kemudian tahun 2016 itu Pharma ini mempelajari jaringan dalam teknologi kontainer ya, dalam konteks untuk memperkecil latensi pada perangkat switch. Nah, ini biasanya menggunakan virtual mesin, Docker container, kemudian menggunakan Hadoop dan menggunakan yang lain. Nah, ternyata ini ada pengaruh ya dari ternyata performa throughput ya dari input dan output pada jaringan itu tidak sebanding dengan jumlah bit cluster ya. Nah, karena ada permasalahan ternyata berbagi CPU itu dengan VM itu juga punya kontribusi terhadap kinerja yang menyebabkan latensi menjadi bermasalah begitu. Nah, ini menjadi menarik ya, poin-poin semacam ini menjadi menarik. Nah, kemudian
berikutnya juga ada dari Zou tahun 2016. Ini bagaimana menggunakan cluster FS. Nanti akan saya jelaskan apa itu cluster FS. Kemudian menggunakan algoritma load balancer, kemudian menggunakan metode client server, kemudian smallest connection number, first algorithm ya, SCNFA, kemudian ada juga yang SLAFA ya, atau smallest load estimation first algorithm. Jadi ini beberapa algoritma yang kemudian berkembang untuk membantu pemrosesan data di cloud yang lebih reliable, begitu ya. Nah, kemudian juga ada dari SUB, gitu ya. Ini juga menggunakan metode yang lain. Ini menggunakan P2P, peer-to-peer ya, cache, kemudian file sharding. Nah, ini file sharding ini juga dipakai di engine seperti Elasticsearch gitu. Itu yang digunakan mempermudah proses pengolahan data yang lebih cepat ya, lebih besar dan lebih cepat. Nah, ujung-ujungnya tetap di QoS atau Quality of Services. Jadi di throughput ini menjadi perhatian dari penelitian ini. Nah, kemudian berikutnya ada juga dari Harter, ini juga masih di Docker container ya. Ini bagaimana kita bisa bermain dengan kontainer itu, terus kemudian dengan push, pull, dan run, itu dia bisa punya kinerja yang lebih baik. Kemudian Wang ini lebih fokus pada load balancing dan juga scheduling. Nah, ini juga menarik ya, karena ternyata kalau kita mainkan load balancing dan schedulingnya, itu juga punya kontribusi terhadap kinerja yang lebih baik dari infrastruktur data center yang kita miliki. Dan ini berkembang terus ya, apalagi komoditas datanya kan makin bervariasi dan makin besar. Sehingga ketika itu terjadi, otomatis kebutuhan peningkatan kinerja melalui pengembangan algoritma di scheduling dan load balancing juga menjadi sangat penting. Nah, kemudian ini Ruprecht tahun 2018, ini main di kontainer, tapi ini menarik, ini gabungan ya, menggunakan distributed file system, kemudian distributed key storage, share storage-nya juga di-share, kemudian menggunakan lazy update ya, lazy update itu berarti update-nya dibuat nggak real time begitu. Nah, ini agar kemudian proses sinkronisasinya biar tidak terlalu masif ya. Dan ini bekerja untuk Docker dan kontainer. Kemudian ini ada Inasio 2017, ini lebih ke arah pendekatan statistik ini ya, jadi gitu. Ini untuk menggunakan model statistik untuk melakukan paralelisasi berkas atau file. Nah, kemudian juga ada Nfox, ini juga digunakan untuk menggunakan big data analytic ya, atau big data transaction ya, karena menggunakan Terasort dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi menarik ya. Nah, biasanya itu terjadi seperti ini sebenarnya skenario-nya. Jadi dari beberapa kajian di WebScale itu sebenarnya fokusnya pada teknologi yang kita sebut sebagai teknologi kontainer ya, jadi kayak gitu. Nah, kenapa kontainer gitu ya? Jadi kalau mungkin virtual machine sudah pada mengetahui ya, jadi bagaimana mengenkapsulasi secara virtual resource yang ada. Nah, kalau Docker lebih fokus untuk menyediakan environment agar virtualisasi yang kita buat itu jauh lebih simple, lebih bagus ketika nanti dideploy di tempat lain. Nah, jika juga nanti akan menjadi menarik. Nah, salah satu yang menjadi perhatian adalah di Network File System atau NFS. Nah, karena NFS ini punya kemampuan untuk berbagi sumber daya file system ya, meskipun dengan jaringan mesin yang tidak homogen. Nah, ini yang menjadi menarik kalau bahasa saya. Jadi di cloud computing itu memungkinkan kita punya kumpulan mesin yang tidak sama, baik spek maupun environment-nya. Nah, sehingga kalau ini bisa kita dapatkan, maka nanti, tapi pasti ya karena berbeda mesin, otomatis dia akan punya perbedaan performance, perbedaan arsitektur yang mau tidak mau itu ada trade-off berpengaruh terhadap kinerja. Nah, untuk mengatasi itu, maka kita butuh cara untuk mengatasi itu. Tapi cukup sulit juga kalau misalnya kita membangun data center dengan mesin yang sama, kecuali kita punya sumber daya keuangan yang sangat besar, itu bisa kita direct semuanya sama. Tapi kalau enggak, ya hampir impossible, sehingga yang terjadi ya kita harus punya cara untuk mengakali itu. Seperti yang di lab SKJ juga sama, kasusnya semacam itu. Nah, sehingga Docker ini berfungsi sebagai environment. Jadi environment nanti VM itu dimasukkan ke situ bisa jalan, bisa berjalan. Nah, di dalam VM itu nanti ada
berbagai macam environment sistem operasi maupun aplikasi yang ada. Nah, dalam network file system, nah, nanti ini ada beberapa network file system itu seperti kita membagi-bagi ya, antara kapasitas, kalau di sistem operasi itu kan file system tahu ya, jadi ada direktori-direktori yang dia itu ada direktorinya sistem, direktorinya data, direktorinya user, direktorinya hardware, segala macam. Nah, itu dipecah-pecah menjadi network file system 1, network file system 2, network file system 3. Sehingga seolah-olah kita kayak punya network file system yang terpisah-pisah. Dalam hal ini berarti environment sistem operasinya berbeda-beda. Nah, yang menarik adalah nanti di network file system ini kita bisa pecah ya, seperti ini. Jadi ada 3 node gitu. Terus kemudian di atasnya itu baru kita kita set up kita deploy satu environment server dengan sistem operasi tertentu. Misalnya kalau di sini istilahnya menggunakan Ubuntu, dan kemudian nanti Docker akan bermain di atasnya untuk mengenkapsulasi atau membungkus environment ini. Nah, gitu. Sehingga nanti di atasnya kita mau ngapain saja, mau image classification atau image reading, itu bisa melakukan, bisa dikerjakan dengan sangat baik. Nah, efeknya apa? Cloud computing punya kemampuan untuk menambah resource tanpa harus menghentikan proses di atas ini. Karena node-nya nanti tinggal tambah, begitu NFS kita tambah, istilahnya kita pasang hardware, plug and play, itu nggak perlu ada rekonfigurasi ulang. Nah, kalau di Lab SKJ kita punya infrastruktur, mungkin nanti minggu depan saya coba share ya implementasinya, yaitu tentang pengembangan Gamma Cloud ya. Gamma Cloud itu sebenarnya mirip ini, pakai Docker. Nah, jadi kalau kita pasang Dockernya itu di komputer kita dengan spek berbeda, dia jalan, tapi begitu kita plug-kan ke networknya Lab SKJ, dia langsung dianggap langsung jadi node berikutnya. Jadi semacam itu. Nah, ini tanpa harus melakukan rekonfigurasi atau apa, asal dikenali di jaringan private yang kita set up sebagai data center. Nah, selama ini kita punya 3 node untuk itu dan ongoing gitu ya. Sebenarnya niatnya itu nanti dipasang di masing-masing komputer, misalnya di UGM kalau di komputernya staff itu kan ada 3.000-an komputer, kalau dipasang semua otomatis nanti malam hari ketika mereka sudah tidak bekerja di kantor, kita bisa punya banyak node gitu, jadi semacam itu. Nah, ini contohnya semacam itu. Jadi ini ada metode NFS. Nah, kemudian ini ada kelemahan NFS ini karena masih memori insentif ya, atau memakan memori yang cukup besar, sehingga data center harus punya kemampuan menyediakan memori yang cukup besar. Nah, kemudian pendekatannya adalah kita membangun yang namanya cluster FS ya. Nah, cluster FS ini sebenarnya pengembangan dari NFS ya, tapi dia lebih elastis. Nah, karena kenapa elastis? Karena dia punya linear scaling dan scale out. Nah, linear scaling itu berarti bisa ditambah secara lebih leluasa dan bisa ditambah secara eksponensial secara resource-nya. Nah, jadi kita bisa secara fleksibel beradaptasi dengan pertumbuhan atau pengurangan data, atau kalau perlu menambah atau menghapus sumber daya ke dalam kumpulan node-node yang kita bangun. Nah, dan ini bagusnya adalah tanpa mengganggu sistem yang berjalan. Sebenarnya secara arsitektur masih sama, tidak berbeda dengan NFS ya. Masih cluster FS itu seperti hanya mengganti NFS, tapi dia punya kemampuan fleksibilitas atau elastisitas yang lebih bagus. Secara umum sama. Nah, tetapi dia bedanya tadi ya, dia punya algoritma untuk scale out sama scaling, linear scaling. Nah, kemudian kita juga punya MUS-FS ya. MUS-FS ini berbeda dengan cluster FS atau NFS. Kalau ini lebih advance karena dia punya load balancer. Nah, jadi di bawah sudah dibuat agar dia punya load balancer. Nah, load balancer ini bertugas untuk membagi beban agar lebih merata sehingga kinerja server menjadi lebih baik ya. Jadi semacam itu. Dan memungkinkan menambah server data baru secara dinamis dengan menyimpan file dan replika. Nah, ini MUS-FS ini cukup menjanjikan. Ini tapi masih sangat sedikit penelitian yang masuk ke situ. Nah, ini juga makanya kita coba explore ya, mudah-mudahan nanti bisa melakukannya. Nah, bedanya arsitekturnya kalau MUS-FS ini bisa lihat ini ya, ini ada master server. Jadi di ini yang tadinya itu
cluster base menjadi grid base kalau bahasa saya, atau menjadi cluster yang memiliki master gitu, yang lainnya jadi chunk server gitu, dan kemudian ada dibantu sama metalogger untuk menyimpan log transaksi dari masing-masingnya. Nah, ini juga menarik ya. Jadi arsitektur sistem semacam ini cukup menarik. Itu bisa di riset sebenarnya. Saya juga mendorong sebenarnya mahasiswa untuk masuk ke sini karena fokus saya atau di fokus salah satu fokus di lab SKJ adalah di arsitektur semacam ini. Ini yang disebut sebagai web scale. Jadi tadi foundational element atau teknologi dari cloud adalah web platform ya. Nah, ini salah satunya adalah implementasinya di web scale. Jadi ini masih panjang karena kita masih harus memikirkan bagaimana kinerja ini bisa real time. Apalagi kalau nanti di atasnya benar-benar bermain dengan Internet of Things atau mungkin semacam big data processing yang memang membutuhkan load yang lebih besar begitu ya. Nah, ini yang nanti harus diperhatikan oleh rekan-rekan sekalian bahwa ternyata perkembangan teknologi cloud itu juga memang makin masif ya begitu. Nah, ini salah satu arsitektur yang harus kita perhatikan. Oke. Nah, baik. Nah, itu kira-kira yang untuk pembahasan mengenai web scale ya. Jadi moga-moga dengan pembahasan ini kemudian bisa memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bahwa ternyata cloud computing itu tidak sekedar hanya akses ke login, kemudian request request akses ke resource, kemudian menjalankan komputasi tertentu dan selesai gitu. Tapi ternyata cukup repot itu, cukup ribet gitu ya ketika kita menyelenggarakan layanan itu di node data center kita, semacam itu.